Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada materi hari ini kita akan belajar materi peluang. Oke, yang pertama kejadian. Semua hasil yang mungkin dari suatu percobaan disebut ruang sampel dan dinyatakan dengan notasi S. Ini S kapital. Kemudian himpunan bagian dari ruang sampel itu disebut dengan kejadian. Jadi hasil dari percobaan itu disebut dengan ruang sampel dan bagian dari ruang sampel itu disebut dengan kejadian. Contohnya dalam percobaan melempar dua mata uang logam terdiri dari dua sisi ya. Sisi pertama gambar kita simbolkan dengan G kapital. Kemudian sisi yang lainnya adalah sisi angka. Kita simbolkan dengan huruf A kapital. Maka S-nya sama dengan ya kalau kita melempar mata uang, kemungkinan yang muncul yang pertama gambar dengan gambar, kemudian bisa juga satunya gambar satunya angka, kemudian bisa juga yang pertama angka yang kedua gambar, kemudian bisa juga angka dan angka. Kemungkinan ini yang disebut dengan ruang sampel atau S. Sehingga jumlah dari ruang sampelnya itu ada berapa? 1, 2, 3, dan 4. Ada 4. Kemudian ketika kita akan memilih kejadian munculnya huruf, misalkan huruf gambar dengan gambar, maka kejadiannya ada berapa? Yang ada berapa kejadian yang hasilnya gambar dengan gambar? Kita lihat di sini yang hasilnya gambar dengan gambar kan cuma ada satu kejadian. Maka makanya muncul gambar dengan gambar ini ada satu. N ini menunjukkan jumlah. Jadi jumlah kejadian gambar dengan gambar ini cuma ada satu. Tadi tentang kejadian. Kemudian kita lanjut ke peluang suatu kejadian. Peluang suatu kejadian A, misalkan nih ya, peluang suatu kejadian A atau PA. P ini menunjukkan peluang, kemudian A ini menunjukkan kejadian. Itu dibacanya peluang kejadian A adalah peluang munculnya yang diharapkan dari semua kejadian yang mungkin terjadi. Rumus dari peluang suatu kejadian ini, PA sama dengan jumlah dari kejadian A dibagi jumlah dari ruang sampel, atau peluang kejadian A sama dengan banyaknya kejadian A dibagi dengan banyaknya ruang sampel S. Langsung ke contoh atau kita bahas dulu catatannya. Nah, besar suatu peluang ini dari 0 sampai 1. Jadi rentang dari besarnya suatu peluang kejadian ini dari 0 sampai 1. Misal kalian jawab peluang kejadian A ini sama dengan 2, itu nggak akan pernah terjadi. Karena apa? Nggak mungkin di sini NA-nya itu lebih besar daripada NS-nya. Jadi NA ini selalu lebih kecil. Makanya dia dikatakan bahwa rentan dari peluang kejadian A itu adalah 0 sampai 1. Oke, setelah itu jika peluang A sama dengan 0, maka disebut dengan rumus kemustahilan. Jadi kalau peluang kejadian
komplement itu ya yang di luar A, jadi kejadiannya bukan A. Atau maka peluang dari A komplement ini sama dengan 1 min peluang A. Contoh, jika sebuah dadu dilemparkan 1 kali, ya, jika sebuah dadu dilemparkan 1 kali, berapa peluang muncul mata dadu 4? Kemudian yang B, muncul mata dadu bilangan prima. Oke. Sebuah dadu itu angkanya ada 1, 2, 3 sampai angka 6 ya. Kemudian yang ditanya ini adalah muncul mata dadu 4 dan muncul mata dadu bilangan prima. Oke. Ada bilangan prima di mata dadu. Berarti kita identifikasi dulu ruang sampelnya. Ruang sampel dari dadu. Kalau 1 kali dadu dilempar, berarti kalau enggak 1 yang muncul, kalau enggak 2 yang muncul, kalau enggak 3, 4 atau 5 atau 6. Sehingga ruang sampel dari 1 kali pelemparan dari sebuah dadu adalah 6. Kemudian misalkan nih A itu kejadian muncul mata dadu 4, maka A sama dengan ya ini angka 4 yang diketahui kan, katanya angka 4 cuman ada 1, berarti kejadian A-nya cuman ada 1. Jadi peluang kejadian A-nya NA dibagi NS sama dengan 1/6. Ini adalah peluang muncul mata dadu 4. Kemudian setelah itu yang B, misalkan B ini kejadian muncul mata dadu prima, maka B sama dengan, kita ingat bahwasanya bilangan 1 sampai 6 yang termasuk bilangan prima, berarti 2, 3 dan 5 ya. Yang kita pilih adalah bilangan prima karena tadi muncul mata dadu bilangan prima 2, 3 dan 5. Ada berapa? Ada 3, berarti kejadian, misalkan ini kan yang B kan, kejadian B berarti ada 3, NB-nya sama dengan 3. Berarti peluang kejadian B adalah NB dibagi NS. NB-nya 3, NS-nya ya tetap 6, berarti 3/6 sama dengan 1/2. Jadi peluang muncul mata dadu bilangan prima adalah 1/2. Untuk peluang. Sekarang kita ke frekuensi harapan. Frekuensi harapan dari sejumlah percobaan adalah peluang dari hasil tersebut dikalikan dengan banyaknya percobaan. Frekuensi harapan bisa dilihat contohnya nih, apabila sebuah uang logam dilempar 100 kali, berapa frekuensi harapan yang muncul sisi angka? Apabila satu buah uang logam, jadi uang logam itu ruang sampelnya cuman ada angka dan ada gambar, karena dia cuma satu buah uang logam. Kemudian dilemparnya 100 kali. Jadi frekuensi harapan apa pengertiannya? Peluang dari hasil dikali dengan banyaknya percobaan. Kita cari peluangnya dulu. Peluangnya dari sisi angka. Sampelnya ada angka dan gambar, berarti NS-nya ada 2. Kemudian angkanya ada 1. A-nya kan A, G. Angka, gambar, berarti A-nya cuman ada 1, berarti 1/2. Ini peluang sisi angka. Kemudian dikalikan dengan banyaknya percobaan. 100 kali, berarti setengah dikali 100 sama dengan 50.
Oke, yang keempat adalah peluang dari beberapa kejadian. Nah, peluang dari beberapa kejadian ini ada dua. Yang pertama kejadian saling lepas dan yang kedua adalah kejadian saling bebas. Pada kejadian saling lepas, itu pengertiannya adalah jika kejadian A dan kejadian B tidak mempunyai titik sampel persekutuan atau A iris B sama dengan 0. Sehingga jika kejadian A dan B saling lepas, maka peluang A gabung B atau peluang A atau B sama dengan PA plus PB. Nah, cara peluang jika A iris B tidak sama dengan 0, maka kejadian A dan B dikatakan tidak saling lepas. Rumusnya menjadi PA gabung B sama dengan PA plus PB min PA gabung B. Tadi rumusnya ya. Oke, contohnya dalam pelemparan dua buah dadu, tentukan peluang jumlah kedua mata dadu 4 atau 12. Nah, pada contoh kejadian saling lepas, biasanya cirinya ini tanda atau. Kalau atau ini dia kejadian saling lepas. Oke, jawabnya kita ketahui atau kita cari dulu ruang sampelnya. Nanti kalian bikin ruang sampel dari pelemparan dua buah dadu. Yang dadu kan ininya anggotanya 1 sampai 6. Kalau dua buah dadu ya 1 sampai 6 itu yang dadu pertama. Kemudian 1 sampai 6 dadu kedua. Maka ruang sampelnya 1 1 2 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, kemudian 1 2, kemudian 1 3, nanti sampai dia berjumlah ada 36. Kalian bisa bikin untuk ruang sampel dari pelemparan dua buah dadu. Oke, setelah itu kita dapat NS-nya ini sama dengan 36. Jadi jumlah ruang sampelnya ada 36. Kemudian kejadian yang pertama, tentukan peluang jumlah kedua mata dadu 4. Maka bisa dikatakan atau bisa dimisalkan kejadian A. Kejadian muncul kedua mata dadu berjumlah 4. Kalau kalian nanti sudah bikin ruang sampelnya, terlihat tuh yang dua buah dadu jika dijumlahkan hasilnya 4. Ada 1,3, 2,2, 3,1. Nah, ini kan ada 3, berarti banyaknya kejadian A sama dengan 3. Kemudian kita cari peluangnya. Peluangannya NA dibagi NS, 3 dibagi 36. Diperkecil jadi 1/12. Kemudian yang kedua, kejadian B, atau kita misalkan kejadian B itu adalah kejadian muncul kedua mata dadu berjumlah 12. Maka kalau kalian nanti lihat di ruang sampelnya, yang kedua mata dadu dijumlahkan itu hasilnya 12 adalah 6,6. Maka banyaknya kejadian B sama dengan 1. Kemudian peluang dari kejadian B adalah 1 dibagi 36. Ini 1/36. Kemudian tadi rumus dari kejadian saling lepas, apa rumusnya? Peluang A atau B sama dengan PA plus PB. Makanya tadi Ibu bilang kalau kejadian saling lepas itu biasanya soalnya tanda penghubungnya atau, karena di sini juga rumusnya bacanya juga atau kan nih, atau untuk menentukannya. Nih P peluang
plus PB, peluang A ditambah peluang B, berarti 1/12 atau ini tadi 3/36 ditambah 1/36 sama dengan 4/36. Lalu disederhanakan jadi 1/9. Jadi peluang jumlah kedua mata dadu 4 atau 12 adalah 1/9. Kemudian yang kedua, kejadian saling bebas. Dua kejadian A dan B dikatakan saling bebas jika terjadi atau tidak terjadinya A tidak akan mempengaruhi kemungkinan terjadinya kejadian B. Dengan kata lain, kejadian A tidak akan mempengaruhi kejadian B. Oke, ini biasanya penghubungnya dan, atau biasanya juga yang dilempar atau unsurnya berbeda, misalkan dadu dan sekeping uang. Ini contohnya nih, atau tandanya di sini dan. Karena apa? Ini adalah peluang A dan B sama dengan peluang A dikali peluang B. Jadi nanti kalau soalnya dan, itu pasti kejadian saling bebas. Contoh, jika sebuah dadu dan sekeping mata uang logam dilemparkan bersama, tentukan peluang muncul angka pada mata uang dan mata 6 pada dadu. Jawab. Jika kejadian muncul angka pada mata uang logam adalah A dan kejadian muncul mata 6 pada dadu adalah B, maka peluangnya adalah, kalau satu uang logam tadi NA-nya ruang sampelnya kan ada 2, angka dan gambar. Berarti ini 2. Kemudian yang angkanya kan ada angka dan gambar, berarti angka 1 gambar 1. Berarti kalau angka ya 1/2 peluangnya. Kemudian untuk dadu tadi ruang sampelnya, kalau satu dadu ada 6 ruang sampelnya. Kemudian angka 6, ada angka 6 di satu dadu ya cuma ada 1, ya berarti 1/6. Jadi peluang A dan B sama dengan peluang A dikali peluang B, 1/2 dikali 1/6 sama dengan 1/12. Ingat, kalau pengalian pecahan 1 kali 1 ya 1, 2 kali 6 ya 12. Kalau tadi penjumlahan disamakan penyebut, kalau perkalian ya di pembilang dan penyebut semuanya dikalikan semua. Oke. Kemudian jika kejadian B dipengaruhi oleh kejadian A, maka disebut kejadian tidak saling bebas. Kebalikannya, kalau tadi saling bebas, sekarang kalau dipengaruhi berarti dia tidak saling bebas. Rumusnya seperti apa? Rumusnya rumus dari kejadian tidak saling bebas. Dalam sebuah kotak terdapat 10 bola warna merah dan 5 warna putih. Ya, ini tandanya dan juga kan. Ini dia berpengaruh. Jika diambil 2 bola secara berurutan satu persatu dengan tanpa pengambilan bola pertama ke dalam kotak, tentukan peluang terambilnya 2 bola berwarna merah. Tentunya berpengaruh karena apa? Yang kejadian B ini kejadian A ini mempengaruhi kejadian B. Kalau tadi di kejadian A NA-nya masih 15, tapi kalau yang B adalah NA-nya tinggal ruang sampelnya masih 15, maksudnya kalau di NB ruang sampelnya jadi 14. Karena apa? Karena yang merah sudah diambil di kejadian yang A. Maka rumusnya ini tadi rumusnya PA dikali P B per A. Maka kejadian pengambilan bola merah pertama, berarti NA-nya kan ada 10, kemudian ruang sampelnya ada 15 kan, 10 tambah 5 15. Kemudian
pesertanya tadi tinggal 9, kemudian yang ruang sampelnya tinggal 14, maka dikali 9, hasilnya 90/210 sama dengan 3/7. Tadi pembahasan tentang materi peluang. Jika ingin ditanyakan, silahkan bertanya di grup WA. Kita diskusi bersama di grup WA. Baiklah, sampai di sini materi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.